Ya, melanggar aturan ini sepertinya sudah biasa begitu ya. Nah, kita sudah mengundang rekan-rekan kami, sudah ada 3 bapak-bapak ini ya. Di sini ada Mas Lauren Hutagalung sebagai YouTuber pembuat konten cegah lawan arah. Kemudian ada Mas Helmi juga, konten kreator dari The Paparok TV. Dan juga ada Mas Karman Mustaqim, ahli safety riding. Selamat siang, sehat? Sehat, Kak. Sehat ya, kalau tadi kita sempat lihat paket berita yang sudah ditayangkan ini. Ngeri ya ngelihatnya. Pertama ke Mas Lauren dulu deh. Kalau gitu yang sempat kena pukulan ya dari massa yang kemudian menolak untuk ditegur. Seperti apa sih ceritanya? Jadi sebenarnya bicara pukulan, kita nggak ada kena pukulan sih di antara kita dua ini, nggak ada. Cuman yang diincar itu tim dan relawan kita. Yang notabene yang berbadan kecil mereka incar gitu. Kita tetap berdiri tegap aja karena kita kan posisi benar. Cuman dinarasikan bahwa ketika kita di lapangan itu kita dibilang mencekik salah satu warga di situ dan membentak anak kecil gitu. Itu bohong banget dan tidak ada. Saya pastikan sih nggak ada. Tapi anak kecilnya ada nggak? Anak kecilnya ada saat salah satu kita katakan oknum lah pelawan arah berdebat dengan teman saya Helmi. Jadi dia membawa anak dan istri. Jadi anaknya ini kurang lebih usia 1-2 tahunan lah gitu. Jadi cekcok debat. Ya karena kita harusnya ini nggak boleh lewat ya, biar maksudnya nanti kalau ini lewat yang lain akan bilang itu aja lewat. Jadi kita berinisiatif bahwa jangan sampai lolos, silakan putar balik Pak. Nah dia masih debat, rumah saya di situ tinggal 1 menit. Kalau saya mutar jauh ada hal yang saya pikirkan. Dah kalau 1 menit juga kan berbahaya juga gitu. Maksudnya itu kalau mutar jauh nanti ada yang saya pikirkan apa jumpa polisi karena dia nggak pakai helm. Gitu sih. Jadi debat naik nada. Udah ribut, ditangkap kayak membentak anak kecil. Padahal tapi itu sempat ada polisi nggak? Belum. Di saat crash itu datang salah satu polisi. Kalau pas cekcok itu nggak ada. Oke. Kalau misalnya kita lihat Mas Helmi juga salah satu konten kreator yang membuat konten seperti itu ya untuk menindak, mungkin menindak maksud kami sesuai undang-undang itu menindak tidak diperbolehkan untuk rakyat sipil ya, untuk masyarakat kita. Itu hanya diperbolehkan untuk pihak kepolisian atau pihak terkait ya. Nah, tapi menegur diperbolehkan begitu. Nah, proses peneguran seperti itu apa yang mendasarinya? Mendasarinya itu paling dasar itu saya pernah mengalami kecelakaan karena lawan arah aja. Itu kenapa saya buat konten lawan arah bareng sama Bang Loren. Itu aja sih paling dasar tuh itu. Udah keresahan hati lah. Keresahan hati? Iya. Apa yang membuat resahnya itu apa? Karena kita korban lawan arah, akhirnya tuh kayak udah deh gimana cara ini biar nggak ada gitu. Karena semakin kesini semakin banyak yang lawan arah tuh kayak udah hal biasa. Dan ketika hal biasa sering dilakukan jadi kita udah nggak bisa ngebedain mana yang salah mana yang benar. Oke, menarik. Tidak bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Ini Mas Karman masuk di sini. Ahli safety riding. Nah, melihat perilaku seperti itu di Indonesia katakanlah ini tidak baru saja terjadi. Ini sudah lama terjadinya dari dulu sampai sekarang. Kemarin saja baru aja kecelakaan yang merenggutnya ada 8 korban kalau tidak salah ya. Itu yang mungkin membuat meng-highlight berita ini lagi. Nah, seperti apa melihatnya? Jadi gini, masyarakat kita ya harus diakui bahwa apa yang dilakukan berulang-ulang, apalagi dilakukan secara beramai-ramai, itu akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa. Hal yang biasa kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, ketika ada yang mencoba meluruskan itu dianggap sebagai lawan, musuh. Nah, tapi kalau kita runut dari awal, sebenarnya masalahnya ini adalah dampak aja. Bahwa selama ini yang terjadi di kita itu edukasi terhadap pengguna jalan. Baik itu pengendara mobil, pengendara motor maupun pejalan kaki. Itu yang nggak pernah ada di kita. Tidak didapatkan atau tidak seperti apa? Tidak didapatkan. Artinya nggak pernah secara intens diberikan ke masyarakat. Edukasi. Saya potong sebentar. Tapi kalau kita mau membuat SIM kan ada ujian-ujiannya bahkan tertulis, simulator. Itu kan artinya kita harus sudah memahami hal-hal tersebut ya. Itu hal dasar ya? Iya, itu memahami. Hanya yang saya maksudkan di sini adalah mindset kita. Dan perilaku, attitude di jalan. Mindset kenapa? Jadi kayak aturan-aturan lalu lintas itu dibuat hanya orang seakan-akan jangan melanggar karena ada punishment, hukuman. Ya, kalau melanggar misalnya didenda sekian. Tapi tidak pernah diajarkan bahwa melanggar satu aturan
itu taruhannya adalah merugikan diri sendiri. Apakah dalam bentuk nyawa, harta benda, dan lain-lain. Itu yang nggak pernah ditanamkan secara benar-benar. Makanya Pak Kapolri sendiri kan bilang, ujian SIM dengan pola seperti itu hanya melahirkan jago-jago akrobat. Jadi yang dites itu hanya skill. Tapi bagaimana pemahaman tentang bahaya di jalan, itu nggak pernah. Oke, pemahaman seperti itu ya. Jadi sampai orang pun berani untuk melawan arus. Karena dia nggak menyadari bahwa melawan arus itu sangat bahaya. Oke. Ini gitu berbicara mengenai nyali berani melawan arus. Bagaimana juga nih Mas Lauren, nyalinya harus seberapa besar menegur orang-orang sekian banyak. Ini yang ketika melawan arus. Jadi sebenarnya kan ini udah pernah dilakukan beberapa konten kreator yang pernah turun ke jalanan gitu. Nah, kita hanya menghidupkan kembali. Jadi kita melihat ini udah rahasia umum nih. Pelawan arah ini galak-galak nih. Ditegur dikit, siapa lu? Nah gitu kan. Jadi kita hadir nih sekarang nih, yang berbadan gede lah gitu ya, yang anak gym. Kita hadir nih. Ini anak gym dua-duanya ya, tampaknya dari badan. Iya, kita lebih galak ya. Kita hadir nih. Ibaratnya kalau sorry kalau saya salah, kalaupun sampai pukul-pukulan, ya wes ayo gitu kan. Makanya kadang-kadang teman kalau saya sampai ada yang melawan duluan, kita mungkin mempertahankan diri begitu ya. Karena posisi kita kan benar, hanya mengingatkan, menegur, artinya kita kan sayang sama dia kan. Sayang, kita korban dulu loh, korban pelawan arah. Nah, jangan sampai ada korban-korban berikutnya, kita ingatkan, kita tegur, dan kita cegah, pencegahan gitu. Jadi ya kita hadir nih berbadan anak gym. Ya kalau lu nyolot galak, ya wes ayo gimana nih debatnya, ayo kita dibalas debat. Galak lagi. Lah harus kita imbangin. Nah makanya nih saya pertegas di sini bahwa orang yang melihat kita dari segi arogannya, karena kita hanya mengimbangin, jangan kita ditangkap karena kita galak, kita tegas, seakan-akan kita arogan. Bukan, dia yang memulai. Dia yang ngotot, dia yang galak. Tapi pernah nggak mengalami tragedi pemukulan begitu, didorong, dipukul? Oh kalau saya sendiri pernah waktu di Medan itu. Saya lakukan edukasi lawan arah. Ya biasa lah, orang Medan keras-keras ini ya kan. Oh gitu? Iya, diintimidasi saya. Disuruh buka jaket, saya kan pakai jaket di situ ya. Disuruh buka jaket, kelihatan ya otot saya luntur, itu otot saya luntur. Karena saya diintimidasi dengan beberapa orang, saya sendiri. Gitu. Karena adanya intimidasi. Kalau Mas Helmi gimana nih? Kalau saya lihat di kontennya, mau apa lo? Lawan saya gitu. Itu apa emang dari awal citranya sudah dibuat agar mereka tidak bisa melawan sehingga mungkin harus mematuhi peraturan lalu lintas atau gimana sih? Jadi strategi yang cara kita buat yang strategi yang kita buat dari Lauren sama The Paparok ini ketika menegur pelawan arah ya. Itu kan macam-macam tuh karakter. Ada yang dikasih tahu pelan dia langsung terbalik, ada yang dia yang galak. Nah, kalau dua-duanya Lauren baik, saya baik, itu agak pasti nggak didengar sama orang yang ngeyel. Jadi harus Bang Laurennya yang lembut, oh saya nih yang galaknya. Otomatis penonton akan melihat wah ini Helmi apa nih arogan nih apa segala macam. Ya sudah, memang harus dimunculkan dua. Karena pas baik-baik aja dia nggak denger, ya berarti harus digalakin. Artinya itu sengaja ya dibuat seperti itu. Harus dibuat Tapi seperti bagaimana itu. kalau misalnya kita menegur, apa pilihan yang terbaiknya begitu? Dengan cara tegur baik-baik atau dengan cara tegur dengan keras yang pilihan lebih... pertama humanis. Itu yang harus kita lakukan. Makanya Bang Lauren selalu di depan. Ketika kita lihat udah ngeyel, baru saya masuk. Gitu, oke. Artinya ada dua. Ini dua karakter. Melihat ini seperti apa nih? Ada peneguran oleh masyarakat biasa untuk ya mungkin kita bisa katakan untuk membantu juga para pihak kepolisian ya. Tapi nanti Pak Karman kita jawab ya. Usai jeda, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang Balsi akan kembali. Ya pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Siang, kami hadirkan informasi pasca kejadian truk tabrak pengendara lawan arah. Hari ini, sejumlah pengendara motor masih nekat melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pemotor yang melawan arus ini merupakan para pekerja dan orang tua yang mengantarkan anaknya untuk sekolah. Sebagian besar pemotor terpaksa melawan arah karena jalan putar arah yang terlalu jauh. Namun aksi lawan arah terhenti setelah sejumlah petugas terlihat berjaga di lokasi.
Diharapkan petugas kepolisian terus melakukan pemantauan di lokasi agar tidak ada lagi kendaraan yang melawan arah hingga peristiwa kecelakaan bisa dihindari. Lalu bagaimana kondisi di Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan pada siang hari ini? Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan melaporkan secara langsung. Selamat siang Duhan, masih adakah terlihat pengendara motor yang melawan arus? Ya, selamat siang Ana Tealita dan juga pemirsa. Hingga siang ini di Jalan Raya Lenteng Agung memang dari tadi terpantau ada 1 atau 2 motor yang masih melawan arus. Meskipun ini di sebelah saya masih terdapat berkas bercak-bercak dari pilok berwarna putih, tempatnya kemarin tempat dilakukan olah TKP dan juga terdapat bercak-bercak darah yang memang masih sangat jelas terlihat di sini. Nah, selain itu juga Ana Tealita dan juga pemirsa, ini baru saja tadi saya bilang ada 1 hingga 2 motor. Nah, tadi dilihat bisa dilihat tadi bahwa masih ada beberapa motor yang masih nekat untuk melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung ini, meskipun di arah yang sebenarnya ini yang menuju dari Jakarta menuju ke Depok ini lalu lintas dibilang cukup padat dan juga kendaraan dengan arah yang benar ini berada dalam kecepatan yang cukup tinggi. Nah, untuk mengetahui sebetulnya seperti apa sih atau alasan apa di antara masyarakat ini akhirnya memilih untuk melawan arah dibanding memutar jalan yang lebih jauh. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Mas Hendra, ini selaku ojek online yang memang biasanya sehari-hari ini standby di sini untuk menunggu orderan. Selamat siang Mas Hendra. Ya, selamat siang Mas. Mas Hendra, kemarin di sini ada kecelakaan di mana truk menabrak 7 motor nih karena berlawan arah. Nah, tanggapannya gimana nih selaku yang sering banget mangkal di sini? Kalau tanggapan saya itu karena lawan arah itu sangat membahayakan diri kita sendiri, Mas. Sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau untuk lawan arahnya sendiri, Mas Hendra, ini di sini tuh sebetulnya apakah selalu sering banget ada yang lawan arah di sini? Ya, itu masalahnya, Mas. Kebanyakan yang lawan arah itu biasanya ini orang-orang warga sekitar. Soalnya dia jemput anak sekolah biasanya tuh. Karena rumahnya di belakang sini, kalau muter lewat ini muternya terlalu jauh. Iya, terus kemacetan juga pasti itu di Pasar Lenteng Agung sama UP itu Universitas Pancasila. Oke. Kalau dia memutar dengan rute yang sebenarnya nih Mas Hendra, ya, itu kira-kira perbedaan waktunya berapa lama nih Mas sama dengan memotong ke sini? Ya sangat ini Mas, ya sekitar 10 menit itu kalau macet itu. Soalnya kan pasti macet itu di UP situ. Sampai Lenteng Agung, Pasar Lenteng Agung. Nah, untuk jamnya sendiri ada jam-jamnya nggak sih yang biasanya padat banget nih motor-motor pada lawan arah di sini? Biasanya pagi Mas sama sore. Sore? Iya. Sorenya sekitar jam berapa nih? Sekitar orang pulang kerja lah, jam 5, jam 4. Kalau pagi sekitar jam 6-an itu orang aktivitas. Ya. Untuk yang lawan arah sendiri nih, Mas Hendra, apakah orang-orang lawan arahnya cuma di bawah atau kadang naik ke trotoar juga nih ngeganggu? Kadang naik juga banyak. Kadang naik. Oke, kalau gitu. Nah, kalau Mas Hendra sendiri nih sebenarnya pernah lawan arah nggak nih? Kalau saya sendiri sih, saya kan ojol Mas. Kalau dapat orderan yang ini saya lawan arah juga. Saya kalau muter jauh. Satu waktu terus terlalu jauh, belum macetnya. Terima kasih Mas Hendra. Terima kasih, Mas. Ya, itu dia Ana Tealita dan juga pemirsa, memang ojol-ojol juga tetap memperhitungkan jarak dikarenakan jarak yang cukup jauh jika memutar, maka warga tetap memilih untuk lawan arah meskipun dengan resiko yang berbahaya. Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan. Itu kita sudah sama-sama melihat tadi ya warga bicara mengenai yang lawan arah, katanya 10 menit terlalu jauh jaraknya. Nah, Pak Karman melihat ini seperti apa? Tadi sebelum jeda kita sudah bertanya juga cara menegurnya sebenarnya efektif yang baik mungkin bagi masyarakat ini seharusnya seperti apa sih? Ini kalau menegurnya ya, apalagi dengan teman-teman ini, mereka kan bukan aparat penegak hukum ya, APH. Pasti perlawanan akan muncul, akan timbul. Termasuk sebenarnya kita lihat ada ibu-ibu yang gonceng anak. Barusan saja ya itu secara langsung. Secara langsung kita lihat. Ya itu
itu karena nggak ada kesadaran. Jadi yang perlu dibangun sebenarnya kesadaran ini. Karena sekarang lihat, ada aturan nggak boleh misalnya lewat flyover atau di bawah tunnel itu sering pemotor berteduh. Nah itu kan sebenarnya berbahaya. Tapi justru kalau dihalangi, ditungguin polisi di ujung malah marah-marah. Kenapa nunggunya di sini Pak? Kenapa bukan di sana? Ya itu seakan-akan mereka hanya takut sama polisi. Jadi bukan takut terhadap diri mereka sendiri, terhadap keselamatan mereka. Jadi ini apa yang dilakukan teman-teman ini kan sebenarnya itu suatu namanya aja volunteer ya. Itu satu langkah yang bagus. Cuma harus dibenahi bagaimana dari awal, dari basicnya. Orang untuk memperoleh SIM itu jangan cuma diajarin atau dites, diuji tentang skill. Tapi seperti yang saya dibangun katakan kesadarannya tadi, artinya dibangun begitu ya? kesadarannya, attitude-nya, behavior-nya, mindset-nya seperti apa. Itu yang jauh lebih penting. Oke, baik. Mas Helmy ini menarik sekali tadi berbicara mengenai kontennya lagi ya. Dalam peneguran. Pernah terjadi pengancaman nggak? Suka dukanya apa sih dalam proses-proses menegur masyarakat yang kadang ngeyel? Ya kalau sukanya secara pribadi saya jadi banyak ketemu orang ya kayak relawan, terus ketemu karakter-karakter banyak orang. Dukanya itu ketika ketemu pengendara yang ngeyel bahkan sempat mengancam. Mengancam? Seperti apa ancaman ini? Contohnya, awas lo ya, nanti gue bawa masa lo, gue masain lo, gue pengancaman seperti itulah. Akhirnya mereka bawa masa nggak? Karena kita tahu gini, karena kita belajar dengan kondisi yang Tebet. Setelah Tebet kita kan buat konten lagi berdua. Kita belajar di situ ketika lihat ada indikasi mulai datang satu oknum-oknum ojol ya yang kita tegur ngeyel, datang lagi karena mereka tuh tinggal telepon itu datang rame. Sebegitu mudahnya untuk manggil massa lah ya. Walaupun mereka tahu mereka salah. Salah, mereka nggak peduli. Harusnya ada keterlibatan ya pengelola ojol. Dari aplikator. Nah ini menarik sekali. Kalau Mas Lauren sendiri, sudahkah berkoordinasi dengan pihak kepolisian? Iya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, nah pertama nih saya buka pertama nih ya. Pertama memang dulu kita situasional, tapi makin ke sini karena banyak konten kita yang viral kan, wah ini kita harus koordinasi nih. Akhirnya kita koordinasi ke Polres Lantas, misalnya kita mau lakukan kegiatan kita di Jakarta Selatan nih, ya kita koordinasi ke Polres Lantas Jaksel, ke Jaktim juga demikian. Jadi kita koordinasi. Nah, ke sektornya juga, ke Polsek kita koordinasi gitu. Nah, pas ke lapangan langsung kita action. Jadi sifatnya kita koordinasi. Izin memang kita nggak katakan izin ya, tapi sifatnya koordinasi. Ini loh, tatap muka nih, ini loh Pak, kita konten kreator mau edukasi. Jadi pihak dari aparatnya juga, oke ya, bagus itu. Mereka bilang selalu, ya nanti di lapangan hati-hati, selalu humanis. Nah itu yang kita lakukan. Tapi kalau ketemu yang itu tadi, karakter yang nyolot, keras, galak, bahkan ngajak ribut, ya kita imbangin. Gitu. Jangan sampai kita kena mental. Ini mengedukasi juga karena sayang begitu ya, sayang pada nyawa orang lain. Nah iya, jadi bahkan lucunya gini nih, ketika debat udah nggak bisa masuk lagi ke kita, itulah yang dituduhkan ke kita. Dilihat kamera nih, konten lu, buat cari duit lu, konten lu. Jadi negatifnya doang yang dilihat, padahal ketika kita angkat kan ada impactnya, ada positifnya, biar kamu itu semua yang nonton nggak melakukan lagi gitu loh. Oke, kalau gitu masyarakat yang nggak mau masuk konten nggak usah berani-berani melawan arus. Kalau gitu udah titik, nggak sesimpel itu. Berarti ya, terima kasih ya. Ini Mas-mas dan Bapak sudah datang di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini menarik sekali nih, topik ini mungkin menyadarkan masyarakat juga untuk tertib berlalu lintas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.